Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Bersyukur kita bisa berada pada hari ini untuk bersama-sama mengikuti ibadah doa. Sebelum memulai rangkaian ibadah ini, kita bersama-sama akan menundukkan kepala. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kalau pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah di dalam ibadah doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang 1 bulan yang lewat Tuhan. Kalau hari ini kami masih bisa beribadah, bahkan hari ini kami masih bisa hidup, semua hanya oleh karena kemurahan-Mu. Kami segera akan memulai ibadah yang penuh dengan bahagia surgawi ini, hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Puji Tuhan, amin. Kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini kita sudah berada di bulan yang baru. 1 bulan sudah kita melalui tahun 2022 ini. Oleh karena kemurahan-Nya, oleh karena rencananya yang begitu baik buat kehidupan kita ada pada hari ini. Untuk itu kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Semuanya baik oleh karena kemurahan Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah sudah Dia siapkan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kita katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apapun yang telah terjadi, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Tuhan telah menetapkan rencana indah bagi kita. Dari semula telah Kau tetap, hidup kita ada dalam tangan-Nya. Hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kita katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, amin. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidup, kami mengucap syukur Tuhan. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi, Kau jadikan hidupku berarti Tuhan. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Biarlah kita mau memakai kehidupan kita, hidup yang sangat berharga,
yang Tuhan telah berikan buat kita. Pada sore malam hari ini kita menyadarinya, dan kita mau sama-sama bersyukur atas apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Amin. Dia ciptakan kau surut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya, Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Dia disalib tuh tebus dosa kita, karena hidup kita sangatlah berharga. Karena hidupmu sangatlah berharga. Amin. Dulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Sekali lagi, hidup kita berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Kita semua berkenan di hadapan-Nya, berkenan di hadapan-Nya. Kita diciptakan seturut gambar-Nya. Dia ciptakan kau surut gambar-Nya. Amin. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Dulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih. Dulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk Dia akan jadikan terang, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Sekali lagi, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Biarlah kita mau membawa kehidupan kita menjadi terang bagi kemuliaan-Nya, sehingga kita mau memiliki komitmen untuk memberikan seluruh hidup kita, mempersembahkan seluruh aspek hidup kita ini hanya bagi kemuliaan Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, kami mau bawa kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku.
depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu Tuhan, jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia ini. Di tengah kegelapan membawa bangsa-bangsa datang kepadamu Tuhan. Bangsa-bangsa kepadamu Tuhan, ini kerinduan Tuhan, ini kerinduan bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita pujikan dari awal sebagai bentuk doa kita kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ini kerinduan kami Tuhan. Ku serahkan bahkan segala cita-cita kami, masa depan kami Tuhan. Cita-citaku, masa depan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Menjadi milik, amin. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan, menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bangsa-bangsa kepadamu Tuhan, ini kerinduan bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, amin. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi seluruh rencana-Mu Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi, genapi seluruh rencana-Mu Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami yang telah menikmati anugerah-Mu, kasih-Mu yang besar, yang telah menyelamatkan kami, yang telah menebus kami, yang telah menikmati kemurahan demi kemurahan Tuhan. Kami mau hidup kami dipakai oleh Tuhan
untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi terang-Mu. Hidup kami yang sangat berharga, Engkau telah mati bagi kami, supaya kami hidup. Dan kami mau Tuhan hidup yang Tuhan sudah selamatkan ini, yang telah mendapatkan anugerah-Mu yang besar. Kami mau menyerahkan hidup untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah puji-pujian yang telah kami naikkan ini sebagai doa kami, sebagai pengakuan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat malam hari ini Tuhan, ini kami umat-Mu, jemaat-Mu, kembali kami mau merindukan firman Tuhan, untuk diingatkan oleh firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua melalui hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan, yang kami renungkan, kami boleh dikuatkan kembali melalui firman Tuhan ini. Terpujilah Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan. Dari tempat ini saya menyapa kita semua. Shalom. Puji-pujian yang telah kita nyanyikan, semua baik. Semua baik apa yang Kau perbuat dalam hidupku. Perbuatan Tuhan yang besar, yang luar biasa. Dia menjadikan kita menjadi pribadi yang berharga. Hidup kita tidak menjadi sia-sia. Dikatakan bahwa buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan mengubah hidup kita menjadi indah, menjadi terang untuk kemuliaannya. Dan nyanyian kita terakhir, Tuhan inilah hidupku, kuserahkan padamu. Malam hari ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang besar yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Dan kita diingatkan bahwa hidup kita ini adalah hidup oleh anugerah Tuhan. Dan ini yang mau saya sampaikan kepada kita, kita renungkan bersama bahwa hidup ini hidup oleh anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang besar. Terlebih dahulu kita bisa melihat di dalam Efesus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Tentu kalau kita baca seluruh ayat-ayat ini, kita melihat kebesaran Tuhan, kasih karunia Tuhan yang besar itu bagi kita. Namun kita akan melihat bagian itu di dalam ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Silakan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, bagi kita. Lanjut. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kalau kita percaya kepadanya, kita akan mengalami kehebatan kuasanya itu sesuai dengan kekuatan kuasanya. Lanjut. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Pekerjaan yang dikerjakan oleh Tuhan, kehebatan kuasa dari Tuhan ini yang telah dikerjakan bagi kita, dilakukan di dalam Kristus ketika Kristus dibangkitkan dari kematian dan sekarang didudukkan bersama Dia di dalam kerajaan surga. Di dalam Kristus kita mengalami kuasa Tuhan yang hebat, yang begitu kaya, luar biasa. Ini adalah suatu hal yang tidak bisa kita temukan
di dalam dunia manapun. Dimanapun kita di dunia ini, dalam pribadi siapapun, dalam keadaan apapun, kita tidak bisa menemukan kuasa ini. Tetapi firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kuasa itu kita temukan di dalam Kristus. Lalu anugerah Tuhan yang begitu besar ini, ya, kekuatan kuasanya yang begitu hebat ini, ternyata di dalam pasal yang kedua yang menjadi renungan kita lebih dalam, bagaimana kuasa itu telah berlaku bagi kita. Kuasa Tuhan yang hebat luar biasa itu ternyata sudah berlaku dalam kehidupan jemaat Efesus waktu itu dan kepada kita saat ini. Dan kita diingatkan kembali oleh kekuatan itu, kuasa itu, anugerah itu, supaya kita jangan lupa, ya, supaya kita jangan menyia-nyiakan kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang besar itu. Dan kita bisa melihat di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayat-ayat ini bukan mengungkit-ngungkit masa lalu yang begitu kelam, yang begitu buruk, yang begitu najis, kotor dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah suatu peringatan bagi kita bahwa kekuatan kuasa Tuhan itu, ketika Tuhan telah menyelamatkan kita dari kondisi keadaan yang begitu buruk itu, yang disampaikan bahwa keadaan itu digambarkan bahwa kita sudah mati dulunya. Kita tidak memiliki pengharapan sedikit pun untuk memperoleh namanya hidup itu. Tetapi ketika dahulu itu dalam keadaan kita yang begitu jauh dari Tuhan, Tuhan mengangkat kita dengan kehebatan kuasanya. Tuhan menyelamatkan kita. Nah, kita baca terlebih dahulu di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, bagaimana keadaan kehidupan kita yang dulu itu digambarkan di sini, dinyatakan di sini di Efesus 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita perhatikan bersama. Silakan Pak Antoni bisa membaca. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Iya, ini sangat jelas sekali bahwa dulu kehidupan kamu dahulu sudah mati. Ini kondisi dulu ketika jauh dari Tuhan, ketika hidup di dalam dosa dan pelanggaran. Ya, karena pelanggaran dan dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya. Karena kamu menuruti jalan dunia ini. Tetapi Rasul Paulus juga menyampaikan, bukan hanya kamu, bukan hanya mereka, tetapi kami juga di ayat yang ketiga. Tetapi sebenarnya dahulu juga kami terhitung di antara mereka. Rasul Paulus katakan kami, saya, kita semua juga terhitung di antara mereka. Dan disampaikan pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Ini diingatkan, ini dahulu memang sudah lama terjadi kehidupan yang dahulu. Tapi kenapa ini diingatkan? Bukan supaya mengingat, supaya kembali kepada hidup yang lama. Tetapi diingatkan ini supaya kita menyadari bahwa betapa besar kasih Tuhan. Kalau dulu
saya tidak bisa menemukan keselamatan. Kalau dulu saya hidup dalam dosa, kalau bukan Tuhan, saya pasti binasa. Kalau bukan anugerah Tuhan, saya adalah orang yang dimurkai. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan yang besar, saya mungkin tidak ada saat ini. Sebagaimana kita ada pada malam hari ini. Kalau bukan Tuhan, mungkin kita sudah tersesat. Tetapi ini diingatkan kembali. Untuk apa? Untuk mengingat betapa besarnya kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari keadaan kita yang dahulu. Di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9 diingatkan ini. Ya. Ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9 silakan dibaca. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Iya, telah menghidupkan kita. Dulu kita mati di dalam dosa pelanggaran kita. Kita tanpa pengharapan, kita tanpa Tuhan. Tetapi Dia menghidupkan kita. Kita adalah orang-orang yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Oleh apa? Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Tuhan menyelamatkan kita dari cara hidup kita, dari jalan hidup kita yang lama yang menuju kepada kebinasaan. Dilanjutkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Nah, ini kita perhatikan ini. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita. Menghidupkan kita. Kita adalah orang-orang yang bangkit. Orang-orang yang hidup, bukan orang-orang yang mati. Ya. Orang yang hidup, orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ya. Di dunia ini kita memiliki banyak tempat, tapi tempat kita yang sesungguhnya, tempat yang terindah yang Tuhan sudah sediakan. Di mana? Di surga bersama-sama dengan Dia. Ya. Dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita. Yang tadinya harusnya kita menuju kepada kebinasaan, yang harus dimurkai. Tempat kita yang pantasnya, yang layaknya kita adalah di tempat penderitaan untuk selama-lamanya. Tapi sekarang Tuhan membalikkan keadaan itu. Tuhan mengubah keadaan kita. Tuhan membawa kita kepada kehidupan ditempatkan bersama-sama dengan Dia di dalam surga. Lanjut. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam luar Kristus biasa. Yesus. Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini semua bukan pekerjaan kita. Tetapi diingatkan, ini adalah semata-mata anugerah Tuhan. Semata-mata kasih Tuhan yang besar bagi kita. Jangan melupakan ini. Jangan melupakan kasih Tuhan. Ya, karena kalau lihat nada dari surat Efesus ini, ya, kelihatannya Rasul Paulus melihat jemaat ini sudah mulai terlena mereka. Mulai melupakan kasih Tuhan. Mulai melupakan kebesaran Tuhan yang telah menyelamatkan mereka.
lalu diingatkan kepada mereka. Bahkan kalau kita baca di pasal 3 nanti ya, Rasul Paulus mendoakan mereka supaya mereka memiliki pemahaman, pengertian tentang kasih Tuhan ini. Jangan sampai mereka melupakan kasih Tuhan yang besar yang telah menyelamatkan mereka. Rasul Paulus yang sudah menikmati anugerah Tuhan ini, dia yang adalah seorang yang menyangkal Tuhan pada mulanya, seorang yang menganiaya umat Tuhan yang percaya kepada Yesus. Tapi ketika dia mendapat kasih karunia itu, dan dia boleh menikmati kasih karunia itu, dia melihat bahwa kasih karunia di dalam Tuhan itu jauh melebihi dari segalanya. Maka dia juga berdoa untuk jemaat Efesus ini. Dia berdoa supaya jemaat ini benar-benar jangan melupakan, tetapi semakin bertumbuh di dalam menghargai, menghormati, dan mengenal serta mengalami kasih Tuhan yang besar. Di Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21, silakan dibaca ini. Ya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, Ya. yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Iya, lanjut. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Wah, ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Melampaui segala pengetahuan. Kasih yang besar ini melampaui pengetahuan. Lanjut. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Rasul Paulus mendoakan jemaat ini. Dia berdoa, dia katakan, aku berdoa supaya kamu dapat memahami ya, betapa hebatnya kasih Tuhan itu. Kasih Tuhan yang sudah kamu alami. Ya. Yang dulu kamu begitu jatuh, begitu dalam kamu jatuh di dalam dosa. Kamu mati, kamu tidak menemukan jalan keselamatan. Tetapi kasih itu telah menjangkau kehidupanmu. Telah mengangkat hidupmu dari lumpur dosa. Dia berdoa. Bapak Ibu, malam hari ini kita juga berdoa. Apa yang kita doakan? Rasul Paulus siang malam berdoa untuk jemaat Tuhan. Supaya mereka jangan melupakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang besar. Supaya mereka tetap hidup di dalam kasih itu. Bahkan dikatakan supaya engkau berakar ya, di dalam kasih Tuhan itu. Apa yang kita doakan? Apa yang kita minta kepada Tuhan? Kalau sebentar lagi kita berlutut, apa yang kita minta kepada Tuhan? Minta berkat? Ya. Tapi nyanyian kita tadi, Tuhan ini hidupku, jadikanku berkat-Mu, jadikanku terang-Mu. Paulus dikatakan, sekalipun aku dalam penjara, aku tetap mendoakan kamu. Ya. Apa yang kita lakukan? Malam hari ini mari kita berdoa. Berdoa, mendoakan. Entah itu saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, siapapun, jemaat-jemaat saling mendoakan. Doakan kami juga sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami mendoakan Bapak Ibu sekalian, jemaat-jemaat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terus mengingat kasih Tuhan yang besar. Jangan melupakan kasih Tuhan.
pengorbanan Tuhan, kematiannya dan kebangkitannya yang telah menyelamatkan kita. Rasul Paulus berdoa, ya, mendoakan mereka supaya mereka jangan melupakan kebesaran Tuhan itu. Dan akhirnya menganggap mereka, wah ini adalah kami bisa ada sekarang ini karena kemampuan kami bisa begini-begini karena kekuatan kami. Makanya diingatkan di ayat yang ke-8 dan 9 dari pasal 2 tadi, dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, bukan karena kamu bisa melakukan ini, bukan karena kamu bisa melakukan itu, ya, bukan karena kita bisa berkorban lebih banyak, bukan karena kita bisa menggunakan seluruh tenaga kita ini untuk datang melayani Tuhan dan lain sebagainya, bukan. Tetapi semata-mata karena kasih Tuhan. Ya, dikatakan itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Mari kita menghormati, menghargai pemberian Allah ini. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan juga pekerjaan kita. Bukan pekerjaan Rasul Paulus, bukan pekerjaan manusia. Kalau Tuhan bisa mengangkat hidup kita yang sia-sia ini, dibawa kepada kehidupan yang bermakna. Ya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya simpulkan secara sederhana. Firman Tuhan ini mengajak kita, ingatlah kasih Tuhan, bahwa hidup kita ini hidup karena anugerah Tuhan. Hidup karena pemberian Tuhan, hidup karena kasih Tuhan. Jangan sampai kita melupakan itu. Ya. Sehingga kita tidak membanggakan diri dengan kehidupan kita yang sekarang ini. Ya. Tapi hidup kita yang kita bisa nikmati saat ini, mari kita gunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Maka di pasal 2 ayat yang ke-10, Tuhan memberikan kita suatu pengertian. Hidup kita yang telah diubahkan oleh Tuhan, yang telah dibaharui oleh Tuhan, yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yang telah ditebus oleh Tuhan dan diberikan pengharapan. Ayat yang ke-10 dari pasal 2. Silakan baca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah, ya, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, yang sudah mengalami lawatan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan, Tuhan menyediakan, Tuhan menciptakan kita untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Bukan pekerjaan yang seperti dulu ketika kita hidup di dalam dosa. Tuhan mau ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Dan dikatakan pekerjaan itu pekerjaan yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan itu. Nah, saya melihat kita baca saja. Jadi dibaca, mari Bapak Ibu menghayati ayat ini. Tidak perlu dijelaskan, sudah cukup jelas bagi kita. Di pasal yang keempat, ayat 17 sampai ayat yang ke-24, silakan dibaca. Arti kehidupan kita yang telah mengalami anugerah ini. Di pasal 4 ayat 17 dalam perikop itu hidup yang baru. Ya. Silakan, manusia baru, ayat 17 sampai 24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, Ya. jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jangan hidup lagi seperti dulu. Ya. Ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, Ya. karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia,
menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama. Menanggalkan manusia lama itu. Kehidupan yang lama itu harus ditanggalkan, jangan dipakai lagi. Ya, lanjut. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 10 tadi dikatakan bahwa kita ini diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan kita bukan lagi seperti kehidupan kita yang dulu dengan segala perbuatan-perbuatannya, hawa nafsu, ya. Bahkan dikatakan melakukan kecemaran itu dengan serakah. Waduh, udah luar biasa kehidupan yang lama itu. Tetapi sekarang dikatakan hidup kita dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Ya. Lalu di dalam kehidupan yang baru ini, saya baca mulai ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Ini adalah ayat terakhir bagi kita. Ya. 25 sampai berikutnya saya baca. Karena itu. Karena apa? Karena kita sudah diubahkan. Kita mengenakan hidup yang baru ini. Buanglah dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini hidup yang baru ini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Jangan ada lagi. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat-ayat ini sungguh jelas bagi kita. Mari kita menghargai anugerah Allah yang besar ini. Anugerah yang telah mengubah hidup kita menjadi hidup yang baru. Hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Hidup yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita menyadari bahwa hidup ini hidup karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita gunakan hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Satu pujian yang saya pilih untuk kita nyanyikan bersama-sama. Ya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai saat ini. Mari kita menghargai kemurahan Tuhan ini. Dengan apa kita menghargai? Kita tetap mengingat kemurahan Tuhan itu, jangan melupakannya. Dan yang kedua, kita jangan hidup lagi di dalam kehidupan yang lama, di mana Kristus telah mati bagi kita karena hidup lama itu. Tapi mari kita hidup dalam hidup yang baru, mengerjakan pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita nyanyikan ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada
sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat hati. Selamanya Kau hebat bagiku. Pujian ini kalau kita menghayati kata demi kata, ini akan membawa kita sungguh-sungguh mengakui Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita ada semata-mata karena pekerjaan Tuhan, karena kasih Tuhan bagi kita. Dia tetap ajaib bagi kita, dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Dia yang hebat bagi kita. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kalau mau mengalami kehebatan Tuhan, percayalah. Percaya kepada Tuhan. Dan mari kita datang berlutut. Bagi Bapak Ibu yang bisa berlutut, mari berlutut. Yang tidak bisa berlutut karena kondisi, mari hati kita berlutut di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai saat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Amin Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami menyembah-Mu, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Engkau Allah yang ajaib bagi kami, Engkau Allah yang hebat bagi kami Tuhan.
kami menyembah-Mu. Haleluya, terpujilah Tuhan, termulialah Engkau. Kuasa-Mu besar bagi kami, kasih-Mu besar bagi kami. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puja. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Terima kasih Allah. Hati kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Allah yang haleluya. Engkau yang kami sembah Tuhan, Engkau yang kami muliakan. Sungguh hebat perbuatan-Mu bagi kami, besar perbuatan-Mu bagi kami. Engkau yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Syukur kepada-Mu. Haleluya. Engkau baik, Engkau sayang, Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau baik, kasih-Mu hebat bagi kami. Kasih-Mu menyelamatkan kami. Kuasa-Mu besar, sanggup menyelamatkan kami, menghidupkan kami, mengangkat kami dari dosa kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Besar setia-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Engkau mau kami hidup di dalam-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Karena Engkau Tuhan, terpujilah Tuhan, termulialah Engkau. Haleluya, haleluya. Ucapan syukur kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Engkau rela berkorban Tuhan demi kami manusia. Tak terukur kasih-Mu Tuhan, tak terkira anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah Tuhan,
kepadamu Tuhan. Syukur kepadamu. Syukur buat hidup yang Kau berikan. Kami berterima kasih buat hidup yang Kau selamatkan. Engkau membuat hidup ini begitu mulia Tuhan, begitu berharga di mata-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Biarlah mata hati kami boleh melihat kebesaran-Mu Tuhan dan mengalami kuasa-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada kasih yang seperti kasih-Mu Tuhan. Kasih yang sempurna bagi kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau membuat hidup ini berarti Tuhan. Engkau membuat hidup ini berguna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur kepadamu. Haleluya Yesusku. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu. Firman-Mu ya dan amin bagi kami. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Hati kami menyembah-Mu Tuhan. Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau hebat, Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Engkau yang sanggup mengerjakan pekerjaan besar bagi kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau Allahku. Syukur, syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Engkau memberikan kami kasih-Mu. Engkau mempercayakan hidup kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang besar. Kami bersyukur kepada-Mu. Anugerah demi anugerah yang telah Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Siapa kami ini Tuhan? Siapa kami ini? Hanya anugerah-Mu saja Tuhan. Kemurahan-Mu saja Tuhan. Kalau kami dapat menyembah-Mu Tuhan, kami dapat melakukan apa yang Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur, syukur kepada. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, hati kami menyembah-Mu Tuhan. Wajahku selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah. Mari kita sama-sama berdiri. Semuanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami hanya dapat bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Kalau kami ada saat ini karena anugerah-Mu semata-mata, karena kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin memahami, mengalami anugerah-Mu yang hebat, yang ajaib, yang dahsyat itu Tuhan. Sehingga kami hari demi hari semakin giat menjalani hidup karena anugerah-Mu. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Karena kami sudah mengalami kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Karena kami sudah mengalami keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Tolong kami seluruh jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan dan saling mendoakan. Tuhan, biarlah kami semakin mengerti kasih-Mu yang besar ini, kuasa-Mu yang besar ini Tuhan. Mata hati kami terbuka melihat kebesaran Tuhan. Tolong kami seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Bukakan hati mata kami Tuhan, supaya kami melihat kebesaran Tuhan. Betapa hebat, betapa kayanya kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya sebagaimana firman-Mu bahwa Engkau sanggup melakukan lebih banyak, lebih besar daripada apa yang kami doakan. Bekerjalah lebih lanjut dalam setiap hidup kami, umat-umat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan. Supaya kami menjalani hidup yang sudah dibaharui oleh Tuhan, dalam hidup yang baru, yang telah mengenakan Kristus dalam hidup kami. Kami semakin hari semakin giat melakukannya Tuhan. Untuk kami menguatkan satu dengan yang lain, menopang satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami kalau hidup kami yang dulu kami masih terikat, kami masih melakukannya baik dalam perkataan, perbuatan kami, dalam sikap kami. Ampuni kami Tuhan, ubahkan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami percaya penyembahan kami kepada Tuhan sebagai pengakuan kami bahwa hidup kami karena anugerah Tuhan. Pujian, hormat, syukur bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Ya, puji Tuhan. Saya akan membacakan tambahan pengumuman. Tadi sudah ditayangkan bahwa akan diteguhkan dan diberkati pernikahan antara Krishna Stefanus Pamungkas dan Priscilla Williantono pada hari Rabu 2 Februari tahun 2022 pukul 10 bertempat di sini GPT Kristus Gembala. Yang kedua adalah Melianus Tomasoa dan Sandra Monica Ayawela pada hari Sabtu 12 Februari 2022 pukul 10 dan juga bertempat di sini GPT Kristus Gembala. Berikutnya adalah kami mengingatkan kembali mulai ibadah umum tanggal 6 Februari tidak lagi ada batasan umur bagi jemaat yang ingin mendaftar. Namun persyaratannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sudah vaksinasi dosis yang kedua, siap hadir dan dalam kondisi yang sehat, mampu dan bersedia selalu mengenakan masker selama ibadah, dan tentunya bersedia mengikuti protokol kesehatan dan arahan Satgas COVID gereja kita ini. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan doa berkat dari Pendeta Muda Kasieli Sibua. Ucapan syukur ulang tahun pernikahan Bapak Soekarjo Sutioso dan Ibu Minhong tanggal 31 Januari 2022, pemohon tim pelayan wanita. Mari kita sama-sama berdoa. Ucapan syukur terima kasih Tuhan untuk ulang tahun pernikahan dari hamba-Mu Bapak Soekarjo dan Ibu Minhong. Engkau yang terus berkarya dalam kehidupan mereka, dalam nikah mereka, dalam keluarga mereka, untuk menjadi berkat bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Berkati mereka lebih lanjut menjadi terang-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan pada hari-hari yang akan datang, yang Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami semua, Engkau yang memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani, juga seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau juga yang memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga ketika kami ibadah, kami boleh merasakan sukacita, kemenangan yang dari Tuhan. Juga ibadah-ibadah pemberkatan nikah yang akan dilangsungkan, Tuhan juga menolong para pasangan calon nikah. Tuhan juga memberkati mereka, hamba-hamba-Mu yang melayani, semua kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur pada malam hari ini untuk ibadah yang telah kami laksanakan. Berkat-Mu atas kami semua, hamba-hamba-Mu, imam-imam-Mu yang telah melayani, mempersiapkan seluruh pelayanan ini. Tuhan memberkati kami seluruh sidang jemaat-Mu. Kami diberkati oleh Tuhan. Kami melakukan ini semua karena Tuhan sudah memberikan anugerah-Mu yang besar bagi kami. Dan kami kembali Tuhan menerima berkat ini, berkat anugerah-Mu. Oleh sebab itu saudara, Bapak Ibu sekalian, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita menerima berkat yang dari Tuhan ini. Berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Mari kita menerima segala berkat kekayaan yang luar biasa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah menerima berkat Tuhan dan bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.